Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam. Selamat menyambut hari Tuhan yang baru. Pagi ini, Kamis 13 Mei 2021 bertepatan dengan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menikmati renungan pagi, namun sebelumnya mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami rindu pada pagi yang indah ini Tuhan, untuk bersekutu kembali dengan Tuhan. Dan biarlah Engkau menyatakan kasih-Mu itu kepada kami melalui firman yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Kami memohon. Haleluya. Amin. Sidang jemaat sekalian, firman pada pagi hari ini disediakan 2 ayat pembimbing bagi kita. Yang pertama dari Sefanya 3 ayat 9 yang berbunyi demikian. Aku akan mengumpulkan yang terpencar dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Yang kedua dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8 yang berbunyi demikian. Ketika mereka berkumpul bersama, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, apakah ini waktunya Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ia berkata kepada mereka, "Bukanlah bagianmu untuk mengetahui tentang waktu dan masa yang sudah ditetapkan oleh Bapa dalam kuasa-Nya. Akan tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus telah datang kepadamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku." Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema berkumpul untuk menjadi saksi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemi ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang merindukan untuk dapat berkumpul kembali dan beribadah bersama di gedung gereja seperti yang sudah kita lakukan minggu-minggu terakhir ini, di mana ibadah yang dilakukan tidak dibatasi dan tidak dihantui oleh rasa takut akan menjadi klaster baru penyebaran virus COVID. Namun hal itu mungkin masih belum dapat dilakukan di tempat-tempat lain, dan di tempat kita juga masih ada hal-hal yang perlu dilakukan. Mengingat penyebaran COVID pada saat ini masih dalam status kurang baik, mengkhawatirkan. Di sini kita diajak untuk merenungkan bagaimana Tuhan mungkin mengizinkan hal ini terjadi. Karena Tuhan melihat sebelumnya perkumpulan kita kurang berkenan di hadapannya, atau ada kekeliruan
ketika kita mengadakan perkumpulan bersama yang membuat Tuhan kecewa, ataukah entah perkumpulan yang kita lakukan itu hanya sebatas formalitas dan bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kemungkinan-kemungkinan ini bisa saja terjadi, tetapi masa pandemi ini mengajarkan kita untuk lebih merenungkan lagi perkumpulan yang telah kita lakukan selama ini. Pada zaman Sefanya, Tuhan pun tidak berkenan akan perkumpulan orang-orang Israel. Mereka berkumpul tetapi tidak untuk memuliakan Tuhan. Malah berkumpul mereka menjadi sebuah pemberontakan di hadapan Tuhan. Pada pasal 1 ayat 2 dikatakan demikian. Dan karena Tuhan beberapa kali menghukum bangsa Israel dan menyerahkan mereka kepada penindas dan perbudakan bangsa Israel. Perbudakan kepada bangsa lain. Dan di tengah-tengah perbudakan muncullah kerinduan mereka akan persekutuan mereka yang seperti dahulu, yang sangat indah, yang diberkati Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan tetap memperhatikan mereka dan memberi janji kepada mereka, jika mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tuhan akan menghukum semua penindas mereka, dan Tuhan akan kembali mengumpulkan mereka. Artinya bahwa Tuhan berjanji akan mengembalikan mereka seperti semula dan mengizinkan mereka bersekutu kembali di hadapan Tuhan. Tuhan akan memulihkan nama mereka sehingga mereka tidak lagi dicap sebagai bangsa jajahan, tetapi mereka akan menjadi bangsa yang tidak lagi dijajah. Mereka akan menjadi bangsa yang masyhur di muka bumi. Namun semua ini ada syaratnya. Apakah itu? Dalam Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan para murid. Menjelang Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan menjawab, bukan menjadi bagian para murid kapan Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel, tetapi yang menjadi bagian mereka adalah menjadi saksi dari pekerjaan dan karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus, mereka harus memberitakan karya Allah yang luar biasa ini. Artinya bahwa tugas dan panggilan mereka adalah selain memuliakan Allah melalui persekutuan mereka, mereka dipanggil untuk bersekutu di dalam nama Yesus. Tuhan juga ingin agar persekutuan mereka, perkumpulan mereka, kehadiran mereka menjadi saksi tentang kasih dan karya keselamatan Tuhan Yesus. Ini menjadi gambaran dan sekaligus jawaban atas pertanyaan sebelumnya,
di mana ada pertanyaan, kapan saatnya Tuhan memulihkan umatnya? Kapan Tuhan akan mengizinkan umatnya berkumpul atau bersekutu kembali? Yaitu pada saat perkumpulan mereka, persekutuan mereka menjadi kesaksian dan membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi saksi Tuhan artinya menjadi orang yang menyaksikan atau memberi kesaksian tentang Tuhan, tentang cinta kasih-Nya, dan tentang karya keselamatan. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, ingatlah akan firman Tuhan ini. Jika selama masa pandemi ini kita sering bertanya, kapan kita bisa bersekutu lagi seperti dulu, tidak pakai masker dan lain sebagainya, maka jawabannya adalah pada saat persekutuan kita menjadi kesaksian yang baik di hadapan Allah dan menjadi kesaksian tentang cinta kasih Allah, bukan hanya sekedar formalitas atau bahkan persekutuan yang suam-suam kuku saja. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah dapat merenungkan firman-Mu sebagai bekal di hari-hari kami ke depan Tuhan. Pada pagi ini kami mengucap syukur karena boleh menikmati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan biarlah dengan firman-Mu ini kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami akan melanjutkan hari bersama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolong kehidupan kami yang setia. Haleluya, amin. Selamat menikmati hari bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.